ini juga saya pernah membaca juga mengenai para tadi pisage ya, yang disebut dengan kuntilanak dan segalanya. Apakah berkaitan dengan karma di kehidupan sebelumnya? Karena gini, kalau tidak salah di salah satu cerita di salah satu Purana atau Ya, apa, kan ketika karmanya seseorang ini dia begitu buruk ya, begitu buruk karmanya dalam kehidupan karena jahat dan melakukan pembunuhan dan segalanya, sehingga ketika dia akhirnya jadi gentayangan, ya gentayangan, dia yaitu bentuknya menyeramkan dan dia betul, bilang merasa tersiksa dan betul. berarti benar ada kaitannya dengan karma Benar. sebelumnya? Karma, keterikatan, rasa bersalah, ingin memperbaiki, banyak faktor yang bisa menyebabkan hal itu. Saya sedang bicara dengan guru saya dulu, bicara tentang jauh sebelum ada wacana tentang climate change dan sebagainya ya. Mhm. Beliau mengatakan, kalau kamu membunuh seseorang, misalnya nih, membunuh seseorang, kamu melakukan kesalahan terhadap siapa? Terhadap orang yang terbunuh Mhm. dan barangkali keluarganya, Mhm. ya, karena keluarga itu akan merasa kehilangan. Mhm. Tapi ini masih terbatas, Mhm. ya. But suppose kamu mencemari lingkungan, mencemari air, mencemari udara. Satu lagi beliau mengatakan, saya lupa, saya harus cari catatan saya. Udara, Air. air dan lingkungan ya. Hmm. 3 hal ini. Kalau kamu merusak itu, konsekuensinya apa? Terhadap banyak orang. Iya betul. Jadi kalau kita gentayangan, misalnya gentayangan ya, konsekuensi orang yang bunuh seseorang itu nggak separah seperti konsekuensi merusak Lingkungan. lingkungan. Karena dampaknya pada sekian banyak orang. Ya. Nah, So itu dia akan merasa lebih lama lagi di sana. kan kalau yang tadi dibilang yang gentayangan ini kebanyakan karena keterikatan juga. Hmm. Nah, ya, jika orang-orang yang merusak lingkungan dan segalanya tidak merasa bersalah, apakah mereka juga akhirnya akan gentayangan? Nah, tapi kan itu ada konsekuensi ya. Oh ya, tetap ada konsekuensi. Beliau mengatakan bahwa seorang insinyur listrik, dia bicara sedang kepada mahasiswa ya, sedang seorang elektroengineer misalnya, dia ahli dalam bidang kelistrikan ya. Tetap apakah kalau kamu masukin tangan kamu ke colokan, tetap kamu akan kena listriknya, kamu akan Benar. mati juga. Jadi Tidak tetap ada walaupun tidak ada satu compensation discount. Oh ya, karena kamu ahli listrik, jadi kalau kamu masukin tangan ke dalam colokan nggak akan terjadi apa-apa. ya, ya. Jadi Tetap tetap ada konsekuensinya tetap ada. konsekuensinya. Mhm. Kenapa malam Jumat lebih terasa horor? Mitologi atau collective mind saja? Collective Atau mind. itu malam minggu bagi roh gentayangan untuk No, menunjukkan it's wujudnya? collective mind. Collective mind. Collective mind, karena di tempat lain barangkali hari yang lain. Iya, soalnya kalau di barat itu Friday the 13th gitu Iya, ya. Friday 13 saya pernah cerita di buku-buku saya, ada orang bagi dia 13 itu adalah angka keramat, angka bagus. Nah, jadi Tera, kalau kalau di barat itu roh gentayangan hanya muncul sebulan sekali. Kalau di setahun, Indonesia, ya setahun, barangkali setahun sekali karena oh ya, tidak setiap 13 itu betul, adalah betul. Friday. Betul ya. Sedangkan kalau di kita setiap Mhm. seminggu seminggu sekali. Wah, lebih banyak seneng jalan-jalan berarti ya. Roh gentang ini. Tapi menarik Bapak. Karena ketika saya di Swiss kan asrama saya tuh Mhm. umurnya udah hampir 200 tahun Mhm. gedung itu. Ya. Nah, jadi ada yang wing lama, yang bangunan utamanya, Mhm. ada yang wing baru. Kebetulan saya di wing baru, jadi kan Mhm. bangunan yang baru. Nah, teman-teman tuh juga banyak yang di wing yang lama. Mhm. Nah, yang dipertanyakan oleh orang-orang bulenya ini Mhm. adalah kenapa setiap di sini tuh yang ngeklaim hanya orang Indonesia yang bisa lihat hantu, sedangkan kita nggak pada bisa lihat hantu. Jadi yang True. orang-orang Indonesia yang tinggal di Old Wing, ya yang wing lama,
pada bisa ngelihat hantu, sedangkan yang bule-bulenya nggak bisa lihat. Itu kenapa, Bapak? It's all collective consciousness. Seperti bicara tentang vampire ya. Begitu kita bicara di barat, vampire itu harus menghisap darah kan. Mm-mm. Kalau udah jadi vampire, kecuali dia masih hidup ya. Ada juga orang-orang yang masih hidup, dia butuh darah. Nah, orang-orang seperti ini butuh penanganan medis. Saya pernah ketemu dengan orang seperti itu. Dia butuh darah, betul dia orang masih hidup. Mhm. Dalam kehidupan sehari-hari dia oke. Tapi Mhm. dia butuh darah untuk keberlangsungan hidupnya. Mhm. Karena dia nggak pernah tumbuh. Waktu dia dalam rahim ibunya, dia tuh menghisap darah ibunya. Kita semua. Ya, betul. Jadi dia Mhm. tidak pernah tumbuh. Dia memblokkan dirinya pada pengalaman itu. Saya kalau nggak mendapatkan darah, saya akan mati. Hmm. Jadi itu udah terekam berarti ya, sudah Terekam. Dan dia tidak tercondition. bisa move on. Tidak bisa move on dari Oh, pengalaman itu. wow, wow. Padahal itu kan memori dalam kandungan. Ya, tapi tetap memori itu begitu kuatnya. Sehingga dia tidak bisa move on. Ini cerita yang saya seumur hidup baru ketemu satu orang seperti itu ya. Ya. Jadi bukan sesuatu yang sering terjadi, tidak. Tapi bisa terjadi, there are exceptions. Jadi pengalaman mereka begitu, vampire itu menghisap darah, karena mereka menganggap bahwa orang kalau mati, dia dikuburkan dan dia itu akan masih bisa berhubungan, bisa berinteraksi dan sebagainya. Di Hmm. pengalaman collective consciousness yang menghadirkan vampire penghisap darah. Oh, seriously? Yes, yes. Wow. Nah, ini mengenai kembali tadi vampire. Mhm. Kalau vampire berarti kan termasuk dalam kategori Pisage ini, karena Pisage katanya dia bisa eating flesh. Nah, Pisage dia sebetulnya, Pisage ini begini, dia tuh butuh energi. Oke, dia butuh energi. Nah, energi kita kalau disedot oleh Pisage, ya, apa yang akan terjadi? Ya sakit kitanya pasti. Sakit-sakitan. Nah, kalau ada orang yang memang badannya lebih rentan terhadap penyakit, ya dia akan merasa seperti flashnya menjadi autoimmune, what is the sickness autoimmune kan? Dia akan merasa seperti itu. Seperti badannya tercabik-cabik dan sebagainya. Ada yang merasa lemes saja karena ada prana yang ditarik. Hmm. Dia butuh prana. All these things, they need prana. Ya, saya kemarin lagi memberikan contoh, ada daun yang jatuh dari pohon, ya, jadi Mhm. di pantai. Dan daun itu sudah 3 hari kita taruh di mobil. Daun itu tidak melayu, tidak jadi layu dia. Mhm. Betul. Ya, padahal kalau manusia dipisahkan, dikeluar dari badannya, dia akan langsung mengeluarkan bau. Ya. Ya, taruh aja begitu tanpa formalin, dia akan rusak. Decay-nya terjadi, decay-nya nggak langsung terjadi. Karena si daun ini tidak punya mind. Pembusukan maksudnya ya. Pembusukan tidak terjadi. Daun tidak punya mind, tapi dia punya prana dan punya feeling. Nah, Hmm. dia merasa di dalam mobil itu dia mendapatkan feeling yang sama, di luar juga sejuk, dingin, di sini juga sejuk, dingin, ada AC. Jadi karena feeling itu, karena prana yang dia dapatkan juga dari mobil itu, dia tetap masih tidak layu. Dan kita juga taruh kan bunga kadang-kadang, walaupun saya tidak akan menganjurkan hal itu, tapi ya kadang-kadang kita petik bunga dan kita taruh di pot, di vas bunga dan sebagainya, itu bisa bertahan lebih lama. Hmm. Jadi selama kita punya mind, berarti kita cepat prananya tidak akan bertahan kalau sudah no. Mind kita ini intervensinya banyak. Begini, mind kita intervensinya banyak ya. Ada mind yang justru membantu. Makanya Krishna mengatakan dalam Bhagavad Gita, yourself, dirimu sendiri adalah temanmu yang paling baik dan musuhmu yang paling jahat juga. Ya. Jadi bagaimana kita menggunakan mind itu? Kita bisa menggunakan mind untuk menjelaskan bahwa sekarang aku sudah tidak punya badan ini bukan milik saya. Saya harus move on.
Mhm. Tapi saya juga bisa menggunakan mind itu untuk mengikat diri saya, to bind myself dengan alam ini. Walaupun saya sudah keluar dari badan, saya tahu tidak bisa balik ke badan lagi, tapi tetap saya terikat dengan dunia ini, maka saya tetap berada di sekitar rumah saya, kantor saya, mobil saya, dan sebagainya. Ya, ini kan biasanya yang terjadi ketika seseorang sudah meninggal, dan Bapak juga sudah pernah jelaskan kalau nggak salah, ketika meninggalkan badan, si suksma syariranya ini pasti akan berada di rumah, karena yang Betul, familiar itu adalah sekitar rumah, dengan keluarga. Nah, betul. itu sampai berapa lama dan apakah butuh bantuan dari orang-orang yang masih hidup atau enggak? Sebetulnya tidak butuh bantuan selama orang yang meninggal ini sudah cukup sadar ya. Nah, kebanyakan Tetapi nggak sadar kan? walaupun sadar, sesadar-sadarnya orang ini, walaupun dia sadar dia sudah mati, dia nggak bisa masuk kembali ke badannya, keluarga yang dia tinggalkan ini bisa menyebabkan keterikatan, bisa memberikan umpan kepada dia untuk tetap bertahan. Contohnya? Keterikatan dia apa yang akan terjadi dengan kita tanpa kamu, you know? Mhm. What will happen? Kamu meninggalkan saya begini, begitu, bla bla bla. Ini menciptakan keterikatan, dia juga merasa bersalah, Ya, ya. ya. Terus dia tidak bisa move on, dan ini adalah kondisi yang amat sangat, saya selalu katakan kita perlu sayangi, jangan sampai itu terjadi. Karena kita mengintervensi perjalanan dia. Nah, apa yang terjadi jika banyak orang yang meninggal mendadak? Kan tidak sadar itu meninggalnya. Nah, itu sebabnya kita ada upacara-upacara tertentu, pindahan, pindahan, shrad, dan sebagainya. Upacara ini dalam semua tradisi ada, saya tidak akan menyebut satu persatu. Semua tradisi ada di situ, tinggal ikuti sesuai dengan tradisi orang yang meninggal. Jadi itu perlu juga ya berarti? Penting, itu penting Penting. sekali untuk membuat dia selalu ingat bahwa he has to move on, she has to move on, nggak bisa berlama-lama.